Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda menonton video terbaru dari Cahaya Kehidupan. Video yang memang saya buat untuk memberikan Anda inspirasi, berikan Anda pencerahan, dan memunculkan kesadaran tentang siapa diri Anda, siapa diri saya, siapa diri kita semua, yaitu sebagai manusia. Manusia harus sadar, harus tahu bahwa dirinya adalah manusia. Karena apa? Karena banyak orang, banyak manusia sesungguhnya tidak menyadari bahwa dirinya adalah manusia. Kok bisa? Jelas, karena kalau manusia itu mengenali siapa dirinya, dia tidak akan pernah ngomel-ngomel, tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah mengatakan hidupnya tidak nyaman atau hidupnya susah, apalagi mengatakan bahwa hidupnya tidak nyaman karena ditakdirkan oleh Tuhan. Padahal sebetulnya Tuhan sudah maha baik sekali memberikan kita fisik, memberikan kita perangkat yang memang harus digunakan. Nah, kenyataannya banyak orang tidak menggunakan itu. Banyak orang tidak tahu bagaimana menggunakan tubuh ini secara benar. Yang tahu hanya ya udah dipakai saja, tapi nggak tahu kalau dia punya komponen lain yang sangat hebat. Apa itu? Pikiran Anda. Pikiran kita semua ada dalam kepala ini, itu komponen yang luar biasa sebetulnya. Kita punya tangan, punya mata, punya telinga, dan sebagainya. Tuhan yang menciptakan, termasuk otak Anda, kepala Anda, pikiran Anda. Itu juga Tuhan yang menciptakan. Jadi, kalau Tuhan yang menciptakan, maka harus dipakai. Makanya saya kadang gemes aja ketika ada orang mengatakan, salah loh kalau pakai kekuatan pikiran itu, tidak boleh menggunakan pikiran manusia. Saya kadang berpikirnya seperti apa gitu ketika dia punya pemahaman bahwa salah menggunakan kekuatan pikiran. Padahal yang menciptakan otak itu adalah Tuhan, yang menciptakan pikiran itu adalah Tuhan. Justru ketika ada manusia yang tidak mau menggunakan otaknya, tidak mau menggunakan pikirannya, maka itu artinya dia sedang tidak mau menjalankan perintah Tuhan. Bahkan saya pernah buat video bahwa perintah Tuhan yang utama buat manusia adalah berpikir. Manusia yang berpikirnya benar, hidupnya pasti baik. Manusia yang berpikirnya salah, hidupnya pasti tidak nyaman. Berarti manusia yang berpikirnya kaya, hidupnya pasti nyaman-nyaman saja. Manusia yang berpikirnya miskin, hidupnya miskin. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa Tuhan menyuruh kita, menyuruh Anda untuk berpikir, untuk menggunakan pikiran dengan benar. Nah, supaya bisa menggunakan apapun itu, kita menggunakan tangan, menggunakan handphone gitu ya, kita harus tahu dulu bendanya. Yang mana sih namanya handphone itu? Kita harus kenal dulu yang mana namanya handphone. Kalau kita salah mengenali, nanti salah ke belakangnya. Nah, itu kenapa saya dalam membuat TMC, saya menggunakan konsep 3M, yaitu mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan. Oke, nah Anda bisa lihat, mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan. Mengenali itu ada di tahapan awal. Kenapa? Kalau Anda salah dalam mengenali, salah juga ke belakangnya. Ini handphone, tapi kalau Anda bilang ini yang handphone tuh yang ini gitu. Nah, Anda salah, yang handphone tuh yang ini ya. Nah, ini penting sekali untuk kenal dulu. Kalau Anda salah mengenali barangnya, bagaimana bisa menggunakan dengan benar? Baru kalau sudah mengenali, kita baru bisa menggunakan, baru bisa mengontrol, dan tentunya harus dimaksimalkan. Sama saja dengan kita menggunakan handphone, menggunakan mobil, menggunakan sepeda motor, dan sebagainya. Dimulai dengan mengenali dulu dengan benar. Nah, yang awal adalah mengenali. Mengenali. Oke, saya akan buat satu slide di sini. Berarti kalau pikiran, berarti kita mulai dengan mengenali pikiran. Nah, mengenali pikiran. Di sini banyak orang salah paham atau salah dalam mengenali pikiran itu apa. Kenapa saya bilang salah? Karena banyak orang terjebak dengan kata-kata alam.
Coba Anda cari ya, pasti nyebutnya alam bawah sadar. Nah, dan celakanya ketika nyebut kata alam bawah sadar, mereka tidak mau disalahkan. Mereka dengan pede sekali mengatakan kekuatan alam bawah sadar. Padahal kalau Anda mau belajar dengan benar, Anda cari nih asal katanya dari apa? Dari ini. Subconscious mind, ya. Subconscious mind. Mind. Nah, saya tebali kata mind-nya. Mind. Oke. Pikiran. Mind itu artinya pikiran. Anda cari di kamus apapun juga, mind itu artinya adalah pikiran, bukan alam. Ya. Jadi, kalau ada yang mengatakan alam pikiran, alam bawah sadar, maka itu salah. Mind itu artinya pikiran. Anda coba tunjukkan ke saya, mana ada kata mind, arahnya ke alam. Pasti ke pikiran. Jadi, saya berani mengatakan bahwa tidak ada yang namanya alam bawah sadar. Oke, tidak ada. Ya, terserah ketika orang bilang apapun juga, saya bilang bahwa tidak ada alam bawah sadar. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya bukan alam, tapi pikiran. Sehingga kalau Anda menemukan video, menemukan tulisan cara menggunakan kekuatan alam bawah sadar, berarti itu salah besar. Ketika salah di awal, ke belakangnya salah. Ya. Nah, ada yang mengatakan, saya pernah buat video tentang afirmasi, kemudian pikiran sadar bawah sadar seperti aja pikiran. Banyak yang kadang protes, tapi protesnya maaf tidak mendasar, karena ya kan tidak tahu ya, dan ngotot bahwa dia tahu gitu. Kalau Anda coba pahami, ketika ada kata-kata mind, itu pikiran, bukan alam. Sehingga ketika ada orang yang bertanya ke saya, Mas Surman, bagaimana caranya menggunakan alam bawah sadar? Saya jawab, tidak ada alam bawah sadar. Apa yang mau digunakan? Dia bingung, tapi kan katanya si A ada. Tanya aja si A. Kalau saya bilang tidak ada. Yang ada adalah pikiran bawah sadar. Itu dua hal yang berbeda. Ketika Anda menyebut sebagai alam, Anda mencari tuh di mana alamnya. Bentuknya tempat kan? Sementara kalau Anda mengatakan pikiran, itu adanya di sini, di dalam otak Anda, dalam kepala Anda. Itu bagian tubuh kita. Oke? Jadi jangan salah-salah. Kalau Anda salah di mengenali, nanti ke berikutnya jadi salah. Anda jangan buru-buru mengatakan, oh cara masuk ke alam bawah sadar juga tidak ada. Alamnya tidak ada, apalagi yang mau dimasuki, apa yang mau digunakan, kekuatannya apalagi tidak ada. Saya di video kali ini ingin menegaskan bahwa pikiran itu dari bahasa Inggris yang katanya adalah mind, artinya pikiran. Anda bilang sama saja, tidak penting. Oh, penting sekali. Dari awal memahaminya harus benar. Saya juga sebagai seorang praktisi IT, dosen juga di informatika, ketika saya membuat sebuah sintaks, membuat sebuah program, itu harus benar dari awalnya. Kalau inisialisasinya sudah salah, nanti ke belakangnya juga salah. Dan jadinya kacau programnya, jadinya sintaksnya error. Ini sama dengan di diri kita sebetulnya. Kalau kita punya pemahaman yang awalnya saja salah, nanti berikutnya juga pasti salah. Jadi, coba Anda renungkan kata yang ada di layar ini ya. Dan Anda boleh share ini ke orang-orang yang nyebut dirinya alam itu. Teman-teman yang mengatakan kekuatan alam bawah sadar, masuk ke alam bawah sadar. Saya bukannya mempermasalahkan mereka, bukan. Saya hanya ingin muncul sebagai apa ya, memberikan ini loh, aslinya seperti ini. Awalnya seperti ini. Jangan buru-buru kemudian mengatakan, oh itu hebatnya alam bawah sadar. No, Anda salah. Pikiran bawah sadar. Kenali dengan benar, baru Anda bisa menggunakan dengan benar. Handphone, Anda kenali handphonenya. Oh, ini loh namanya handphone, fiturnya ini, fungsinya ini. Lalu,
baru Anda gunakan. Nah, banyak lagi yang mengatakan pikirannya dibagi dua, ada sadar dan bawah sadar. Oke, saya bilang itu hanya penggambaran saja. Kalau Anda mencari apapun, pasti mereka mengatakan penggambaran. Ya, ini sama saja ketika saya menggambarkan sebuah hard disk atau sebuah flash disk gitu ya. Pasti saya juga membuat penggambaran persegi panjang seperti ini. Dulu ketika saya kuliah juga, semua buku tentang memori sebutnya seperti itu. Ada kotak gitu ya, dan dibagi-bagi. Dulu bahkan ketika saya belajar mikroprosesor gitu ya, ini malah ada banyak lagi, ada bagian-bagian lagi. Nah, supaya mudah dikenal orang, maka dibagi dua saja. Ada yang atas, ada yang bawah. Ini kan semuanya pikiran. Semuanya pikiran kan? Nah, mau disebut ini yang atas sadar, yang bawah-bawahnya sadar, itu karena yang bawah ini ada di bawahnya yang sadar. Pikiran sadar. Nah, kalau ini ada di atas, maka yang bagian bawah disebut sebagai pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena ada di bawah, itu aja alasannya. Karena ada di bawah. Kalau seandainya ini yang bawah ini ada di sebelah kanan, disebutnya pikiran kanan sadar. Kalau ada di sebelah kiri, namanya pikiran kiri sadar. Ini semuanya adalah pikiran. Ini loh pikiran kan? Pikiran. Daripada Anda bingung, sebut aja satu pikiran, selesai. Itu kenapa saya lebih nyaman menyebut sebagai pikiran. Ya. Dan kenapa saya membuat bukunya 10 keajaiban pikiran. Supaya apa? Anda tahu bagaimana awalnya, bagaimana aslinya itu apa sih? Di luar sana banyak orang kadang membuat materi, membuat video yang maaf di luar dari konteksnya. Salah-salah dalam memberikan pemahaman. Efeknya orang muncul pertanyaan yang salah juga. Bagaimana masuk ke bawah sadar? Bagaimana rasanya di dalam alam bawah sadar? Nggak ada rasanya apa-apa. Seperti ini, saya juga sudah sekarang menggunakan bawah sadar saya. Saya menggunakan pikiran, kan Anda juga. Ketika Anda nonton video ini, Anda cari cahaya kehidupan, Anda subscribe, itu juga bawah sadar Anda bekerja, pikiran Anda bekerja. Orang tidak menggunakan pikiran ketika dia mati. Makanya saya mengatakan juga tidak ada aktivasi pikiran. Sudah aktif teman-teman, sudah aktif. Jadi jangan sibuk mencari bagaimana ya mengaktifkan kekuatan bawah sadar saya, bagaimana aktivasinya, pakai musik dan sebagainya. No, pikiran Anda sudah aktif, sehingga saya lebih nyaman sebut saja sebagai pikiran, biar Anda tidak lagi bingung, sadar dan bawah sadar. Nah, sebut saja sebagai pikiran, selesai. Oke, nah kita mengenali dengan benar bahwa ini adalah pikiran kita yang ada di dalam otak kita, dibagi dua, besar yang bawah. Kalau yang bawah itu kita isi dengan hal baik, maka hidupnya baik, bisa jelek, hidupnya jelek. Ya, mau dibagi dua, bagi tiga pun kalau seperti ini ya pasti seperti itu kan. Kalau masuk di sini sugesti program yang isinya baik-baik, ya otomatis hidup Anda baik. Kalau di sini masuknya sugesti yang miskin, sugesti yang melemahkan, ya hidup Anda miskin dan lemah, itu saja. Hidup manusia sepenuhnya tergantung dari pikiran Anda sendiri. Dan ingat, yang buat pikiran ini adalah Tuhan. Oke, pikiran diciptakan oleh Tuhan. Bukan pabrik, ya, diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan, harus digunakan. Berarti apa? Kita sudah dikasih ini sama Tuhan. Ini loh firman, dikasih otak, dikasih kepala, dikasih pikiran. Nah, harus digunakan. Kalau tidak mau menggunakan, Anda mengingkari perintah Tuhan. Sadar ini, renungkan, dan jadilah manusia yang cerdas, manusia yang sadar bahwa dirinya harus berpikir. Saya membuat video ini hari Jumat, sehabis saya tadi sholat Jumat, masih break kelas AMC-nya, nanti mulai jam 1 lagi gitu ya. Karena tadi hari ini peserta kelas AMC-nya seorang
istri perempuan dari Denpasar. Tadi break sebelum Jumatan, saya Jumatan dulu, kemudian saya sempatkan membuat video ini untuk share kepada Anda, untuk memunculkan kesadaran bahwa Anda semua adalah manusia yang punya pikiran, yang wajib menggunakan pikirannya dengan benar. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.